Wahab lana min ladunka rahmatan innakal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma ya Rabb anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Allahumma ya Rabb anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idal li awwalina wa akhirina wa ayatna wa anta khairur raziqin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan membahas surat 19 ya. Sebelumnya kita bacain Fatihah buat pengajian Al-Kausar PLN Pusat. Ya, mudah-mudahan mereka semua sehat walafiat dan mudah-mudahan suami-suaminya diberi hidayah petunjuk, dimudahkan pekerjaannya, dan ibu-ibu PLN juga dimudahkan semua urusannya, sehat, murah rezeki, anak cucu soleh dan saleh, dan kita semua yang hadir ini mudah-mudahan sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya, dijauhkan musibah, jauhkan petaka, jauhkan dari pandemi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Dzikru rahmati rabbika abdahu idniyya. Qala rabbi inni wahanal azmu minni walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqiram fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Ya Zakariya, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Qala rabbi anna yakunu li gulam wa kanat imraati aqirah wa qad balagtu minal kibari itiyya. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Shadaqallahul azim. Ya, Mbak Susi dulu. Sampai 10 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tak kala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban.
dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Zakaria berkata, ya Tuhanku, aku adalah seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua. Tuhan berfirman, demikianlah Tuhan berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Tuhan berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat. Shadaqallahul azim. Jadi kita lihat ini Nabi Zakaria ini termasuk Nabi ya golongan orang yang soleh, orang yang hebat. Dia berdoa tidak pernah kecewa sama Allah. Salah satu doanya dia pingin keturunan. Terus dia. Aku sudah selalu dia munajat kepada Allah, minta kepada Allah. Pun tidak pernah kecewa. Selalu kalau berdoa dikabulkan. Sedih juga dengarnya itu. Sedih kalau kita lihat ya itu. Nah, makanya Allah kasih tahu bahwa dia makanya kalau orang doa terus, minta terus kepada Allah, jangan khawatir. Jangan khawatir. Minta aja dia. Dia pingin dapat anak. Aduh, tapi bagaimana istriku mandul. Gimana? Aku juga sudah tua. Dijawab oleh Allah. Allah berfirman, demikianlah Tuhan berfirman, hal itu adalah mudah bagiku. Sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu waktu itu belum ada sama sekali. Jadi sebetulnya kasih tahu, kamu itu akan punya anak. Sudah aku ciptakan kata Allah. Sebelum kamu ada itu sudah ciptakan. Nah, sampai-sampai Zakaria itu, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagi kamu nanti, kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam. Padahal kamu sehat walafiat. Jadi tandanya dia akan punya anak itu, dia nggak bisa ngomong. Tapi tasbih bisa. Sholat bisa. Tapi nggak bisa bicara. Nah, akhirnya benar. Kita lihat ayat 11-nya. Ada tanda dia nggak bisa ngomong. Ayat 11-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamut wa yawma yub'atsu hayya. Shadaqallahul azim. Coba yang di rumah Khairan Nasir. Siapa yang di rumah Khairan Nasir itu? M. Khairan Nasir. Nah, siapa yang baca? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang. Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak. Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa dan sangat berbakti kepada kedua orang tua, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Apa? Jangan bakti orang tua gimana tadi? Kenapa? Ulangi lagi. Hingga ayat 14-nya, diulangi lagi ayat 14-nya. Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Terus. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Shadaqallahul azim. Nah, jadi karena coba minta tolong pada apa? Bahasa Tarzan, suruh orang tasbih, suruh orang sholat. Masih bisa ngasih apa-apa untuk ngasih tahu umatnya untuk bertasbih, sholat gitu. Akhirnya maka lahirlah anaknya namanya Yahya. Nabi, Zakaria Nabi, anaknya juga Yahya Nabi. Nah makanya Allah berfirman, hai Yahya, ambillah kitab Taurat. Kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan kepadanya hikmah. Lagi dia masih anak-anak. Di waktu masih anak-anak juga dikasih ilmu. Kasih ilmu al-hikmah, ilmu Quran. Kalau sekarang kalau berarti ilmu Taurat. Dan rasa balas kasih sayang yang mendalam dari sisi kami. Dia juga kasih sayang sama orang. Dan kesucian dari dosa. Dan dia adalah seorang yang bertakwa. Dan juga Yahya ini bakti orang tua. Dia tidak sombong. Tidak sombong dan tidak durhaka. Yahya, Allah selamatkan waktu dia lahir, selamatkan waktu dia meninggal, selamatkan waktu dia bangkit nanti di hari kiamat. Masya Allah. Luar biasa. Nah, balik kepada tadi bahwa Zakaria punya anak Yahya ini, sebelumnya itu sebelum dia dapat anak Yahya ini, dia mengangkat anak. Angkat anak siapa? Maryam. Jadi dia ngangkat anak dulu, baru dia dikasih anak Yahya tadi. Anaknya Maryam. Siapa itu Maryam? Maryam itu bapaknya Nabi Isa. Orang soleh. Kita lihat di ayatnya 16-nya itu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa'arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya qalat anna yakunu li gulam walam yamsasni bashar walam aku baghiya. Sadaqallahul azim. Coba Muti, baca Muti. Dari
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Qur'an, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Lalu dia memasang tabir yang melindungi kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Dia Maryam berkata, "Sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha." Dia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci." Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina." Dia Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikan suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan." Maka dia perlindungannya itu ke tempat yang jauh. Kemudian rasa dia Maryam berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini." Kemudian mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina." Maka dia Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Shadaqallahul Adzim. Iya. Kita lihat ayat ini, Allah katakan, ayat ini kan sebelumnya Maryam ini kan anak yang solehah, baik, diangkat anak oleh Nabi Zakaria. Didikannya didikan soleha sekali itu. Nah, jadi dididik secara soleha, dididik secara baik, kemudian tiba-tiba didatangi oleh malaikat Jibril. Oh, dia akan dapat keturunan. Nah, ya bingunglah Maryam. Kok dia dapat keturunan? Saya belum pernah menikah, mau dapat keturunan. Nah, karena dia dikasih tahu dapat keturunan, didatangi oleh malaikat Jibril, "Kamu ini orang suci, kamu orang baik, kamu ruku, kamu sujud, kemudian kamu nanti akan hamil, pada keturunan, keturunan kamu itu namanya adalah Isa." Namanya pun sudah dikasih tahu oleh malaikat Jibril. Nah, tapi belum kejadian, itu baru diceritakan oleh Jibril aja. Akhirnya maka dia mengasingkan diri di suatu tempat. Setelah dia mengasingkan diri di hutan, tapi hutannya bukan kayak hutan kita, di hutan-hutan bawah pohon kurma, dia takut ketahuan orang. Nah, begitu dia menjauhkan diri di hutan ini, hutan kurma ini, maka didatangi malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Kamu akan hamil, mulai sekarang kamu akan hamil." Nanti malaikat Jibril ngomong kayak manusia, dipikir oleh nah, langsung dia ngomong, "Aku ini adalah Jibril, cuma ngasih tahu mulai sekarang kamu akan hamil." Nah, akhirnya yang Maryam tadi itu
tempat yang lain lagi. Mana malu. Orang soleh, orang baik, hamil. Belum bersuami. Nah, dia malu, maka dia mulai hamil di situ. Makin hari, makin maka dia ngeluh, mendingan aku mati saja. Daripada aku hamil begini, nanti dikata-katain orang, sakit lagi. Jibril datang, kata Jibril, "Hai Maryam, jangan mengeluh begitu. Ini kan urusan Allah. Kenapa ngeluh begitu?" Maryam bilang, "Mendingan aku mati saja daripada begini." Nah, kata Jibril, ini urusan Allah, jangan bisu. Kenapa kamu begitu? Kalau kamu lapar, tinggal digoyang aja itu pohon korma. Kan jatuh. Kalau kamu minum, di bawah kamu itu ada dialirkan anak sungai. Kamu minum. Jangan khawatir, ini urusan Allah. Nah, terus kata Maryam, gimana nanti kata orang? Nanti kamu nggak bisa ngomong. Sama kayak bapaknya, bapak angkatnya nggak bisa ngomong juga. Dia nggak bisa ngomong juga. Jadi kalau orang nanya, dia tinggal bahasa isyarat aja. Nah, makanya orang belum punya anak, terus dia tahu-tahu punya anak, kan nggak bisa ngurus bayi. Terpaksa berarti dia harus itu. Begitu di kota, maka dia benar di kota, disorakin orang dia. Sorakin orang, Maryam, 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 bapakmu orang baik, ibumu orang baik, kamu lahir tanpa suami, yam, 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 yam. Nah, Maryam karena dia nggak ngomong, maka dia nunjuk aja itu. Nunjuk ke bayinya. Orang demo bingung. Yam, katanya gimana sih? Suruh ngomong sama bayi yang baru lahir. Gila lo keri. Tiba-tiba bayi ngomong. Bayi itu siapa ya? Nabi Isa. Nabi Isa. Siapa? Wisma Aisyah. Siapa yang baca? Wisma Aisyah. Surat 19. Ayat 30 sampai 36. Wisma Aisyah. Kenapa lampunya mati itu? Mute-nya di unmute tuh. Unmute-nya. Lagi dibenerin, ya, Pak. Ya. Istrinya lagi dibenerin. Ya, udah baca sekarang. Bisa baca nggak? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Kurang dekat kemari. Biar suaranya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Isa berkata, aku kitab Injil dan dia menjadikanku aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia menunaikan zakat selama aku tidak menjadikan aku seorang sombong lagi celaka, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya. Sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Kita lihat ini, maka
Nabi Isa ini yang masih orok ini ngomong. Lagi di ayunan, lagi digendong bayi ini ngomong. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Bukan anak Allah, bukan. Aku ini hamba Allah. Allah jadikan aku nabi, aku diberi Injil, aku disuruh salat, aku disuruh zakat selama aku hidup. Aku suruh bakti sama orang tuaku, sama ibuku. Ya, aku berbakti sama ibuku. Aku selamat waktu lahir, selamat waktu bangkit di hari kiamat nanti, selamat waktu meninggal, selamat di hari kiamat nanti. Nah ini Nabi Isa ngomong apa adanya terus terang. Dan nggak mungkin Allah itu punya anak. Dia nggak mungkin punya anak. Ngapain dia punya anak? Kalau dia mau tinggal dibilang kun, payakun. Nah terakhir Nabi Isa ngomong, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah dia. Inilah jalan yang lurus. Masya Allah. Jadi kalau orang nyembah yang selain Allah, ya nggak jalan lurus itu. Kalau orang itu ingin jalan lurus, ya sembahlah Allah. Nah inilah yang benar sebetulnya itu. Jadi kalau orang itu mau pingin benar, ya ini nih. Nah akhirnya mereka berselisih paham. Berselisih paham mereka. Makanya sebetulnya ini Quran ini koreksi terhadap Bible yang mereka miliki. Dikoreksi. Dikoreksi ini. Nah akhirnya apa mereka itu berselisih paham. Melihat 37, 38, 39, 40. Pak Edi Pangkalan Jati. Pak Edi Pangkalan Jati. Siapa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berselisihlah golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir yang pada waktu menyaksikan hari yang agung. Alangkah tajam pendengaran mereka dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari itu di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Sadaqahul azim. Nah, jadi mereka yang mengingkari cerita ini, Allah katakan berselisih paham tentang Nabi Isa. Hanya kalau orang itu nggak berselisih paham, ya ikutin yang apa yang ada di Quran aja. Dia akan selisih paham. Jadi Nabi Isa itu nyembah Allah, Tuhan yang satu juga. Dan Nabi Isa itu ngomong berkali-kali di Quran ini. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku, Tuhan kamu. Bala dia. Itulah jalan yang lurus. Masya Allah. Luar biasa. Coba lihat Nabi Isa lagi ngomong lagi. Coba di surat 3. Surat 3. Surat 3, ayatnya 49, 50, 51. 49, 50, 51. Ya, Yas. 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit sopak. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat daripada Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, berkatalah dia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para hawariyin, sahabat-sahabat setia menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti Rasul. Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan Allah. Shadaqallahu azim. Belum selesai. Terus. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu, dan mengangkat kamu kepadaku, serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kamu kembali. Lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya. Jadi Allah katakan bahwa Nabi Isa ini sebetulnya memang ya Nabi. Bukan Tuhan. Dia Nabi. Ya sama kayak Nabi Muhammad gitu. Maka cuman dia Nabi khusus untuk orang Bani Israel. Hanya dia selalu kalau manggil itu, Hai Bani Israel, Hai Bani Israel. Bedanya dengan umat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad bukan Hai orang Arab, Hai orang Bani Israel, Hai manusia. Ya siapa saja manusia. Orang Arab, orang Amerika, orang Eropa, orang Asia. Selama manusia, nabinya siapa? Nabi Muhammad. Kalau Nabi Isa itu hanya untuk orang Bani Israel. Selalu dia manggil, Hai Bani Israel, Hai Bani Israel, Hai Bani Israel. Nah, Allah kasih tahu, Hai Bani Israel, aku ini diutus oleh Allah. Dan Allah berikan kepadanya itu kelebihan-kelebihan. Kalau dia bisa tanah, dibentuk-bentuk, ditiup, bisa jadi burung atas izin Allah. Bukannya dia bisa sendiri atas izin Allah. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit, syafak, sakit kudis, sakit kusta atas izin Allah. Dia bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta atas izin Allah. Dia juga tahu apa yang kau makan di rumah atas izin Allah. Dan Nabi Isa ini membenarkan juga Nabi sebelumnya. Nabi Musa dia benarkan, Nabi Ibrahim dia benarkan. Dan juga Nabi Isa ini juga dia bicara sesungguhnya Allah itu Tuhanku, Tuhanmu. Inilah jalan yang lurus. Inilah yang berhak disembah. Jadi hanya Allah yang berhak disembah. Itu lain Allah enggak.
Nah, cuman orang pada waktu itu banyak yang mengingkari Nabi Isa ini. Maka dia minta kepada pemuda-pemuda namanya Hawariyun. Siapa yang ingin nolong agama Allah? Kalau kamu nolong agama Allah, Allah nolong kamu. Pemuda Hawariyun menyanggupin, kami akan menolong agama Allah, bersaksi. Nah, memang mereka itu bikin makar untuk membunuh Nabi Isa ini, bikin makar. Tapi mereka nggak bisa membunuhnya Nabi Isa. Dia hanya bisa membunuh siapa? Membunuh orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Siapa itu? Itulah Yudas Iskariot. Nah, jadi bukan Nabi Isa yang dibunuh itu. Yudas Iskariot itu. Nabi Isanya, Yudasnya ditangkap, disalib. Nabi Isanya selamat. Itulah dijadikan penebus, katanya penebus dosa. Padahal salah, bukan Nabi Isa itu. Makanya Allah katakan, setelah Nabi Isa diwafatkan, dia diangkat ke langit, orang-orang ngikutin Nabi Isa pada waktu itu, Allah selamatkan dia di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Nah, makanya kalau orang yang mengingkari cerita ini, siapa saja yang mengingkari cerita ini, Allah katakan, coba lihat ayatnya 50, yang 57. Ibn Afriyoga. Di mana nih Ibn nih? Tinggal di mana? Ibn. Ya. Tinggal di mana? Di Kazana cabang ke-10. Oh, di Palembang ya? Iya, Tat. Oh iya, coba baca kamu. 57. Ayat 57. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran. Ya, ayatnya 57. Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim. Nah, jadi siapa yang beriman, beramal soleh, dia percaya dengan apa yang diceritakan Allah di Quran ini, dia dapat pahala. Allah tidak menyukai orang yang zalim. Siapa yang zalim? Yang ingkari Nabi Isa tadi. Nah, yang ingkari Nabi Isa itu banyak. Makanya Nabi Isa itu kan mau dibunuh dia. Dia mau dibunuh. Dia mau 59 60 Mbak Ustadz Ferry Khalid 58 59 sampai 60. Ya, siap Haji, siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun demikianlah kami bacakan kepada kamu sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah engkau ragu, janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Shadaqallah. Jadi Allah kasih tahu. Demikianlah kami bacakan kepada kamu, hai Muhammad. Cerita ini kan ke Nabi Muhammad nih. Ayat ini diceritakan ke Nabi Muhammad, bukti-bukti kerasulannya dia bukan Tuhan, dia hanya Rasul. Sebetulnya penciptaan Nabi Isa itu sama kayak Allah menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam malah lebih hebat lagi, nggak punya ayah, nggak punya ibu. Nabi Isa ibunya jelas ada, tapi Nabi Adam tuh nggak punya, bapak nggak punya, ibu nggak punya. Allah tinggal apa senjata Allah untuk menjadikan Nabi Adam, kun fayakun. Nah, Allah menciptakan juga Nabi Isa juga dengan kata-kata kun fayakun. Nah, makanya Allah katakan kebenaran itu dari Tuhanmu. Al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Tuhanmu, maka janganlah kamu ragu. Ragu apa? Ragu dengan Al-Quran, cerita Allah di Quran ini. Nah, makanya Allah kasih tahu,
sini akhirnya kan banyak orang yang percaya, banyak orang nggak percaya. Maka Allah ajak mubahalah. Diajak mubahalah. Nah, coba lihat ayat 61-nya Wisma Aisyah. Coba Wisma Aisyah lagi. Wisma Aisyah lagi. Siapa yang baca Wisma Aisyah? Pak, maaf, ayat berapa, Pak? Suratnya 3 ayat 61. 361. 361. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Bentar Pak, mati lampu lagi. Nanti lagi. Ya. Katakanlah, Nah, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anakmu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian marilah kita bermubahalah agar rahmat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Jadi kita lihat ini, diajaklah mubahalah. Orang-orang nggak percaya itu, Nabi Muhammad ajak mubahalah. Mubahalah itu Nabi Muhammad sama anak istrinya datang ke gunung. Mereka juga datang ke gunung. Ayo, kalau saya benar, kamu yang kena azab. Kalau kamu benar, saya yang kena azab. Sampai Nabi Muhammad meninggal, nggak ada yang berani ditantang oleh Nabi Muhammad mubahalah itu. Ya takutlah. Siapa yang berani? Kalau misalnya yang nggak benar ya dihancurin oleh itu. Siapa yang berani? Nggak akan ada yang berani. Nah, makanya Allah katakan, ini cerita di Quran ini adalah cerita yang benar. Coba ayat 62-nya, Ustadz Adli Akhyar. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. 62-63. Ya. Sesungguhnya ini adalah kitab yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi inilah cerita Nabi Isa itu. Nabi Isa itu makanya sebetulnya di dalam Al-Quran ini banyak koreksi Quran tentang Nabi Isa itu. Dan dikoreksi juga isi Injil itu dikoreksi oleh Allah. Coba kita lihat mana koreksi Allah terhadap isi Injil. Surat 5. Ayatnya 15, 16, 17. 5, 16, 17. Yayas. 5, 15, 16, 17. Bismillahirrahmanirrahim. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Shadaqallahul azim. Jadi sebetulnya dengan kitab ini ya menunjuki manusia ke jalan yang lurus sekali. Kitab Quran ini, kitab kamu itu banyak yang disembunyikan. Yang ada masih ada, tapi ada yang disembunyikan. Nah, kitab Quran inilah kitab yang lurus. Jadi jangan kamu ambil kitab-kitab yang lain lagi. Nah, kitabnya itu udah nggak asli lagi. Jadi dia bilang bahwa sudah dirubah isi Injilnya itu, yang ngomong bukan kita, yang ngomong Allah. Kita lihat lagi, Allah lagi ngomong lagi.
di surat 5 ayatnya 12-13. Dr. Asyafira Nur Kolbi Muti. Bu Dokter. Amin. Ayat berapa tadi, Pak? Suratnya 5. Ayatnya 12-13. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antara kamu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Shadaqallahu adzim. Nah, jadi sebetulnya Allah katakan ini zaman Nabi Musa dulu. Jadi angkat 12 raja yang baik. Ya isinya tuh dari Nabi Musa sama. Allah tidak akan meninggalkan kamu. Kalau kamu sholat, kalau kamu zakat, kalau kamu nolong agama Allah, kamu nolong Rasul, Allah tidak ninggalin kamu. Cuma kalau kamu mengingkarinya, ya pantas saja Allah tinggalkan kamu. Nah, kenapa Allah tinggalkan kamu? Ya, kamu berkhianat, isi-isi Taurat dirubah. Ada yang masih ada, tapi kamu serak-serakin. Ya, akhirnya Allah marah kan. Jadi bukannya isi Taurat itu dipelihara, tapi malah dirubah. Jadi sebetulnya Allah ingin menolong umat-umat itu, tapi ya itulah makanya Taurat nggak ada jaminan nggak dirubah, Injil nggak ada jaminan, tapi yang ada jaminan yang tidak bisa akan dirubah hanya Quran. Kalau Quran nggak bisa, Quran dijamin oleh Allah, dia tidak akan berubah sampai kapanpun juga. Coba lihat surat 15 ayat 9 Susi 15:9. 15:9. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Nah, jadi kami yang menurunkan Quran, kami juga yang akan menjaganya. Kami menurunkan Quran, kami yang menjaganya. Kita lihat lagi coba di suratnya 6, 115, 116, Isma Aisyah. Isma Aisyah. Ayo Isma Aisyah. Ya Pak, bentar Pak. Ayat berapa Pak? Surat 6. Pak. 115, 116. 1. Surat 6, 115, 116. Oh iya Pak. 100. Ya, 115, 116. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Jika ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui.
Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya prasangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Sadaqallahul azim. 100. Jadi Allah katakan di ayat ini, Quran ini sempurna. Udah sempurna, Allah katakan Quran ini benar. Udah benar, Allah katakan Quran ini adil. Quran ini tidak berubah. Jadi kalau orang baca kitab yang benar, ya baca Quran. Mau baca kitab-kitab yang tidak akan pernah berubah, baca Quran. Kalau ingin baca kitab-kitab yang adil, baca Quran. Bacalah Quran. Kalau mau baca kitab yang adil, benar, tidak berubah. Kalau kamu misalnya baca kitab yang lain, nggak jaminan. Nah, Allah kasih tahu juga bahwa kalau kamu mengikuti di luar Quran, belum tentu benar. Bisa aja nggak benar kata Allah. Bisa juga prasangka. Bisa juga benar sekarang, besok enggak. Bisa. Tapi kalau Quran, pasti kebenarannya itu. Udah dijamin, udah terbukti, udah 14 abad. Udah 14 centuries. No changes. Even one single letter. Bayangin, no changes. Even one single letter. Meskipun satu huruf. Nggak berubah, bayangin. Dan di mana-mana sama. Pergi ke seluruh dunia ini, ke pelosok-pelosok mana juga. Ambil Quran di musolanya. Sama dengan Quran kita. Pergi aja kemana aja di dunia ini. Ambil Quran sama, Fatihah juga, An-Nas juga sama. Nah, cuman sayang, banyak orang jarang baca Quran. Sayangnya di situ, padahal ini Masya Allah. Kitab yang sangat-sangat yang menghilangkan supaya kita ini jangan sulit. Menghilangkan supaya kita ini jangan pecah belah. Coba lihat. Surat 20, 123, 124. Yang di rumah Khairun Nasir. Yang di rumah Khairun Nasir siapa tuh? Ayat berapa? Ayat berapa, Pak? Surat 20 Suratnya 20. Ayatnya 123, 124. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Sadaqallahul azim. Nah, jadi Allah katakan, ini Quran, Nabi Muhammad, Nabi Adam, waktu dia mau turun ke dunia dulu, Allah panggil, Adam, sini dulu. Kalian akan turun ke dunia. Tapi kalau nanti anak cucu keturunan kamu, nanti bermusuh-musuhan. Hanya orang dua beradik musuhan. Orang satu kampung musuhan, satu partai musuhan, antara partai musuhan. Nah, jadi memang sudah Allah kasih tahu. Tapi siapa yang ikuti petunjukku nanti, dia tidak akan musuhan. Siapa saja yang ikuti petunjukku nanti, nggak akan musuhan sama siapapun juga. Ini kalau baca Quran itu tidak ada khilafiyah. Lurus saja. Jadi kalau orang itu nggak mau musuhan, baik-baik aja, yaitu ngaji. Dan kalau kamu tinggalkan Quran ini, lalu kamu tinggalin ini Quran ini, nggak kamu baca nih Quran ini, apa Allah katakan nantinya? Kamu hidupmu jadi sulit, kaya sulit, miskin apalagi, punya jabatan sulit, apalagi nggak punya jabatan. Bayangin sulit. Dan Allah katakan nanti di hari kiamat dibangkitkan buta, Masya Allah.
Kalau kita teruskan 124, 125, 126, 127 itu, dia protes sama Allah. Kenapa aku jadi buta begini? Dulunya aku bisa melihat. Allah bilang, ingat nggak kamu di dunia dulu? Ngaji nggak? Kamu nggak ngaji kan? Makanya sekarang matamu nggak saya buka. Waduh, makanya gunakan mata kita untuk baca Quran, gunakan hati kita untuk memahami Quran, gunakan kuping kita untuk dengerin Quran. Dan semuanya hidup kita ini mudah. Gitu. Jadi orang kalau pengen dimudahin oleh Allah, ya ngaji. Ngaji. Kalau kita nggak ngaji, dosa juga. Dosa. Masya Allah. Jadi nggak ngaji itu dosa. Ya dosa. Coba lihat surat 20, ayat 100. 101. Sebelahnya Muti, siapa tuh sebelah Muti? Sebelahnya Muti, siapa tuh? Suratnya 20, 100, 101. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berpaling darinya Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat dosa pada hari kiamat. Shadaqallahul Azim. Satu lagi. Mereka kekal di dalam keadaan itu dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Shadaqallahul Azim. Kadang orang nggak ngaji itu dosa. Ya makin lama hidupnya makin banyak dosa. Tadi minta. Makin lama lagi bebannya makin berat lagi, makin berat lagi, makin berat lagi. Akibatnya apa? Kalau udah banyak dosa, akhirnya sifatnya panas, cepat marah, cepat tersinggung. Tidak maaf bagimu, dendam kusumat, marah ngamuk-ngamuk, lempar piring, lempar asbak. Masya Allah. Gak bisa dong katanya. Kalau gue udah sakit hati gue itu. Sampai hari kiamat, gue gak maafin. Loh. Guru mengerikan. Mengerikan ya, karena nggak ngaji memang. Nggak lapang kan. Nggak lapang hatinya. Coba kita lihat, coba surat 58, ayatnya 11. 11, 12, 13, Yayas. 58, 11. 12, 13. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan. Dari 58, 11, 12, 13. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu, maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah dan hai orang-orang beriman, kalau kamu diundang ngaji, kamu diajak ngaji, kamu di WA ngaji, coba Allah katakan lapangkan waktu. Lapangkan waktu kita, berlapang-lapangan juga kita di pengajian itu. Allah katakan apa? Allah akan lapangkan juga masalah kamu. Jadi hidup ini jadi lapang.
punya keluarga lapang, punya istri, suami istri dilapangkan urusannya, rezekinya lapang, sekolahnya lapang, lulusnya gampang, mudah, lancar semuanya. Kalau kita sering menghadiri pengajian. Nah, apalagi Allah, dan kalau kamu disuruh berdiri itu maksudnya mengerjakannya perintah, kan ada perintahnya, ada larangannya di isi pengajian itu. Kamu berdiri, maksudnya kamu kerjain perintah Allah itu, kerjakan, larangannya jauhkan. Allah kasih ilmu, Allah kasih diangkat lagi harkat derajatmu. Tapi bagaimana supaya kita ini menghadiri pengajian biar masuk ilmunya itu masuk. Ilmunya itu gampang ke kita bisa memahaminya gampang. Allah kasih tahu caranya gampang. Coba kamu bersedekah. Dulu tuh kalau orang mau ketemu Nabi, adanya hanya pengajian. Nah dulu nggak ada ustadz, nggak ada ulama, nggak ada kiai, adanya cuma Nabi. Jadi kalau orang mau tanya masalah ke Nabi, orang mau ngaji ke Nabi, orang bertanya ke Nabi. Jadi kalau orang mau ngaji ke Nabi, sedekah dulu. Supaya kamu lebih suci dan lebih bersih. Nah, apa kamu takut gara-gara kamu sedekah itu? Kamu takut, udah Allah kalau takut nggak ada uang atau takut juga miskin. Allah bilang udah nggak apa-apa deh, asal kamu sholat, kamu zakat. Jadi memang supaya ilmu Quran itu cepat masuk itu sering sedekah gitu. Nah, sedekah itu ya ceger, dapat rezeki, alhamdulillah ceger. Dapat rezeki banyak, alhamdulillah ceger gitu. Artinya apa? Terima kasih. Bahasa Inggrisnya apa? Getting, giving. Getting, giving. More getting, more giving. Not getting, still giving. Nah, terima kasih. Terima, dikasih lagi. Terima, kasih lagi. Nah, banyak terima, jangan ngasih. Gimana kalau nggak terima, tetap ngasih. Ngasih apa? Senyum, tenaga, ilmu, nasihat, doa, waktu. Bisa. Nah, supaya ilmunya nanti masuk. Demikianlah pengajian kita. Mudah-mudahan rahmat iman Allah berikan kepada kita. Dan juga kepada kita yang hadir. Dan Ibu-Ibu Al-Kautsar PLN Pusat. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Berikan keselamatan dunia akhirat keluarganya. Dan kita sehat walafiat semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Da'wahum fiha salam. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.